Seperti yang kita ketahui, diabetes merupakan tingginya kadar gula darah dalam tubuh yang berdampak pada organ tubuh lainnya. Penglihatan juga sangat berkaitan erat dengan kondisi diabetes. Bagaimanakah itu? Apakah berbahaya untuk kita? Apakah bisa memicu risiko kebutaan? Halo, perkenalkan saya Dr. Aulia Vanessa atau akrabnya disapa Farin. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan penyakit diabetes dan penglihatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, Dr. Andi Suryanita Tajudin, spesialis mata. Mungkin bisa diperkenalkan dok ke penonton. Hai Dr. Farin, saya Dr. Andi Suryanita Tajudin, sehari-hari sih dipanggil Nana. Saya staf pengajar di bagian mata Unhas di subdivisi Vitreoretina. Kebetulan hari ini berhubungan yang kita akan bahas berhubungan dengan materi di subdivisi saya. Dalam rangka memperingati World Sight Day, kami dari Perdami bekerja sama dengan Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Unhas. Kita akan sharing bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Oke, Dokter Nana ini katanya aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Unhas ya dok? Iya, Dr. Farin. Aktif di subdivisi Vitreoretina? Iya, saya sekarang sehari-hari di subdivisi Vitreoretina di Rumah Sakit Unhas. Oke, untuk tahun kelulusannya tahun berapa ya dok? Saya selesai pendidikan di kedokteran mata itu tahun 2018, jadi masih baru aja. Oke dok. Nah, jadi kan tadi sebelumnya saya sudah kita lagi cerita tentang diabetes nih dok. Nah, sebenarnya apa sih dok yang mempengaruhi penglihatan dengan diabetes ini? Apakah ada hubungannya gitu dok? Mungkin boleh dijelaskan dok? Ya, jadi kalau dalam waktu lama itu diabetes itu bisa merusak saraf mata di retina. Bukan cuma ke mata sih sebenarnya. Komplikasi yang ditimbulkan itu lebih ke mikrovaskular. Cuma karena kita di mata, komplikasi yang sering terjadi untuk diabetes mellitus itu di mata ada disebut diabetik retinopati. Ya tentu saja berhubungan dokter Farin. Oh gitu. Iya soalnya gini dok, banyak kan cerita-cerita di luar sana kayak sering didapatkan kalau misalnya tetangga-tangga atau enggak orang-orang di luar sana yang cerita, apa sih hubungannya diabetes sama gangguan pada mata? Kan ceritanya diabetes ini pada tubuh gitu dok. Nah kenapa sih bisa nyambung ke mata? Terus apa sih dok tanda gejala yang bisa diketahui pas di awal? Oke, nah ini yang masalah yang perlu kita kita perlu advokasi. Karena kalau untuk diabetes mellitus itu memang banyak yang sampai sekarang nggak tahu, dia kira hanya biasa-biasa aja gitu. Kayak paling mereka tanya masih gejala ringan gitu ya dok? Dan jeleknya itu awalnya dia tidak bergejala. Makanya sebaiknya pada saat pasien begitu terdiagnosis diabetes mellitus, pada saat itu kita melakukan screening. Itu pentingnya. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan sih bervariasi. Tapi yang paling penting kenapa kita lakukan untuk screening? Karena pada tahap awal itu dia tidak bergejala. Oh, jadi ceritanya ketika pasien datang dengan gejala diabetes atau enggak ada riwayat keluarganya, itu sebaiknya tetap diperiksa matanya juga dok? Iya. Berarti tidak harus tunggu ada gejala? Ya. Okay. Nah, disitulah yang sering menjadi masalah. Pasien rata-rata datang menunggu gejala ada, sedangkan pada saat itu biasanya saraf mata yang kita sebutkan di sini itu adalah retina itu sudah mengalami kerusakan yang lumayan luas, makanya penting untuk dilakukan screening. Oke. Untuk gejala awalnya gimana dok? Kira-kira kan ceritanya ini tidak ada gejala di awal. Nah, untuk tahu ini saya sudah mulai ada gejala nih, gimana? Kapan harus ke dokter matanya dok? Nah, sebenarnya untuk sudah beberapa lama ini kita sudah melakukan kolaborasi dengan bagian endokrin. Kalau seharusnya begitu pada saat pasien terdiagnosis diabetes mellitus atau selama ini mungkin awam taunya dengan kelainan kencing manis, pada saat itu bagusnya melakukan pemeriksaan mata. Dan sudah beberapa kali juga kami dapat screening. Walaupun mungkin dari kami tidak memberikan terapi apa-apa, tapi kalau kita bisa mengenali ada tanda-tanda awal. Gitu dok. Gejala awal apa yang ditemukan, yang pasien rasakan, biasanya tidak ada. Nah, tapi yang biasanya pasien sudah datang ke kita itu mungkin sudah mengalami keluhan floaters, ataupun ada penglihatan menurun, atau ada terjadi distorsi penglihatan. Maaf dok, floaters itu apa ya dok?
Floaters itu Seperti seperti melihat ada yang melayang-layang. Oh, jadi kayak pandangannya ada yang Iya. melayang seperti itu, Dok? Ada yang melayang kayak biasanya pasien mungkin keluhkan kayak, "Dok, saya lihat ada rambut-rambut atau lihat kayak ada nyamuk terbang tapi saya tangkap gitu kayaknya nggak ada." Oh, Nah, berarti ketika sudah pasien sudah mengeluhkan seperti itu, sebaiknya diperiksakan ke dokter mata. sebaiknya jauh sebelum Oh, itu sebelum sih, itu. Dok. Oh, iya. Maksudnya begitu terdiagnosis diabetes seharusnya pada saat itu periksa. Oh, berarti Idealnya. ketika sudah muncul gejala itu sebenarnya sudah terlambat, Dok? Ya, boleh dikatakan begitu, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap harus tidak ada salahnya untuk tetap dilakukan konsultasi supaya kita menghambat progresivitasnya. Progresivitas. Oke, Dok. Nah, tadi kan dibahas tentang floaters ya, Dok, yang katanya melihat ada bayangan seperti nyamuk lewat. Nah, itu sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Kenapa bisa pasien tuh bisa ngelihat bayangan kayak gitu, Dok? Nah, jadi pada pasien diabetes mellitus itu terjadi gangguan di sistem pembuluh darahnya, sistem vaskularisasi. Nah, ada sumbatan. Nah, karena ada sumbatan di saraf mata, di retina. Nah, sumbatan itu nanti menyebabkan mata kita kekurangan oksigen. Akhirnya dia membuat jalan pintas tuh dengan membentuk pembuluh darah baru yang kita biasa tahu sebagai neovaskularisasi. Cuma sayangnya neovaskularisasinya pembuluh darah baru itu sangat rapuh, bisa pecah kapan aja. Nah, pada saat pecah itulah bisa timbullah muncul sebagai gejala floaters kalau masih ringan. Kalau dia pecah dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan penurunan visus penurunan penglihatan tiba-tiba. Oh, berarti ini tuh muncul pada saat sudah dalam waktu yang lama, Dok ya? Kalau tidak terkontrol. Oke, tidak terkontrol. Ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok, dari orang-orang di luar, Dok. Sebenarnya apakah diabetik retinopati ini harus diobati, Dok? Kapan sebenarnya diabetik retinopati itu harus diobati? Nah, kalau diabetik retinopati tergantung gini. Jadi, nggak semua pasien diabetes mellitus itu memiliki diabetik retinopati. Tapi kurang lebih, kalau ada beberapa referensi mengatakan kurang lebih 40%, ada bahkan 50% dari diabetik retinopati itu memiliki diabetes mellitus itu mengalami diabetik retinopati. Nah, kapan kita terapi tergantung dari stadium-stadium pada saat kita lakukan pemeriksaan. Jadi tidak bisa setelah terapi atau mungkin dikontrol gula darahnya langsung hilang itu yang seperti tadi bayangan-bayangannya, Dok? Tidak. Jadi kalau misalnya pun muncul kayak ada floaters, ternyata pada saat pemeriksaan kita temukan ada perdarahan atau apapun, kalau memang membutuhkan terapi yang lebih invasif, mungkin kita lakukan terapi. Tapi nanti kita mengetahui hasilnya, prognosisnya atau apa setelah kita melihat kelainan langsung di bagian saraf mata itu. Oh, berarti tergantung juga progresivitasnya, Dok? Yes. Untuk terapinya? Iya. Kan banyak nih, Dok, apalagi pasien diabetes kan banyak yang orang tua juga. Terus banyak yang tidak terkontrol karena takut ke rumah sakit nih, Dok, karena masa-masa pandemi. Nah, jadi sering juga datangnya tiba-tiba sudah jelek prognosisnya. Nah, itu apakah aman, Dok, pada saat ini di masa pandemi? Oh, aman sekali, Dok, saya rasa. Apalagi mungkin kita sudah belajar ya, karena mungkin pandemi udah 2 tahun. Dan kita juga di rumah sakit sudah menerapkan protokol kesehatan yang lumayan ketat. Baik dari segi pasiennya kita atur bagaimana regulasinya. Dan dari kitanya tenaga kesehatannya juga sudah kita menggunakan APD lengkap. Masker, APD ya, Dok? Saya rasa aman, Dok. Dan saran saya untuk tetap mematuhi jadwal follow up kalau bisa. Karena terus terang, Dok, di masa pandemi ini memang banyak pasien karena takutnya itu banyak yang tidak terkontrol ya. Banyak karena takut, Dok, ya. Karena takut. Makanya saran saya untuk tetap, karena kita nggak bisa menjamin apa-apa sih, cuma kita tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, Dok. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol tentang gejalanya, tentang terapinya, tentang progresivitasnya. Nah, kan kita kembali lagi ke langkah awalnya, Dok. Nih, gimana sih cara deteksi dini supaya kita tahu kapan kita harus ke puskesmas atau ke tempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat, Dok? Gimana sih cara deteksi dininya? Nah, umumnya kalau begini, Dok, kalau sebenarnya untuk screening ini bisa dilakukan oleh semua dokter umum pun bisa. Bukan hanya dokter mata ya, Dok? Iya, cuma mungkin fasilitas di vaskes terdekat mungkin agak terbatas. Tapi kami untuk Rumah Sakit Unhas tersendiri itu dari bagian komunitas oftalmologi komunitasnya itu kita sudah melakukan secara periodik melakukan tindakan screening dengan kita mempunyai mobil klinik mata berjalan. Itu kita di dalamnya itu sudah ada perlengkapan
untuk melakukan Alat gitu ya, Dok? screening. Oh, oke. Ya, itu salah satunya. Yang lainnya itu melakukan screening itu dengan jalan pasiennya yang datang, entah pasiennya datang sendiri memang dengan kebetulan matanya kabur atau memang ada konsul dari bagian penyakit dalam ataupun endokrin. Nah, apa-apa saja yang di screening? Iya, Dok. Yang di screening itu misalnya kalau pada saat datang tuh pasien kita lakukan ukur tajam penglihatan, kemudian kita ukur tekanan bola mata, kemudian kita periksa bagian depan mata, bola matanya ada kelainan lain selain kelainan di saraf mata. Oh, jadi bagian depan dulu gitu, Dok. Ya, Baru setelah nanti itu terakhir. mungkin sarannya sih biasanya sih kita harapkan pasien nggak sendiri datang karena untuk memeriksa retinopati diabetik ini kita melakukan lebarkan bagian depan manik matanya. Yeah. Nah, efek yang ditimbulkan itu biasa kabur. Nah, dari situ bisa kita lakukan foto ataupun pemeriksaan langsung oleh dokter matanya untuk kita lihat ada untuk kelainan. lihat apakah di bagian saraf belakangnya, Dok. Tapi itu efeknya untuk obat itu biasa menimbulkan kabur sehingga diharapkan pasien tidak datang sendiri. Oke, Dok. Oh, jadi gula darah itu dapat mempengaruhi penglihatan ya, Dok? Dari kepatuhan pengobatan juga, screening yang terlambat juga. Nah, apalagi untuk yang berumur lebih dari 40 tahun, Dok. Perlu juga nih rutin cek gula darahnya kan karena 40 tahun ke atas kan sudah masuk faktor resiko ya, Dok ya. Nah, terutama yang sudah punya riwayat DM mungkin, apalagi yang ada riwayat keluarganya yang memiliki riwayat diabetes mellitus. Oke, dari Dokter Nana sendiri kira-kira apa ada yang pesan yang mau disampaikan untuk penonton, Dok? Nah, buat teman-teman penonton sekalian, karena mumpung sekarang juga lagi pandemi banyak di rumah, mungkin supaya untuk mumpung lagi pandemi nih di rumah, ada salahnya untuk kita rubah juga gejala pola hidup nih supaya lebih sehat, entah dengan makanan sehat ataupun dengan exercise yang lebih banyak. Kayaknya sekarang lagi tren tuh semua olahraga di rumah. Di rumah ya, Dok ya. Yang kedua mungkin jika memang menemukan tanda-tanda apalagi yang memiliki faktor resiko untuk diabetes mellitus, jadi jangan menunggu kabur dulu, silahkan ke rumah sakit yang terdekat ataupun jadi fasilitas kesehatan sebelum muncul gejala baiknya langsung mengecek ketika sudah ada riwayat diabetes mellitus. Oke, akhir kata sangat penting untuk kita ini mengecek mata kita, apalagi kita memiliki riwayat gula ya, Dok. Penyakit mata diabetik retinopati ini dapat dicegah juga progresivitasnya kalau misalnya kita sering mengontrol, sering cek riwayat gulanya dan deteksi dini yang lebih pasti. Oke, sekian kita tutup podcast kali ini. Saya Dr. Farin dan Dr. Nana. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.